Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risnawati di podcast ketiga Akuntansi Manajemen. Hari ini saya akan membawakan tema perihal perilaku biaya aktivitas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai saja. Selamat menonton dan selamat mendengarkan. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Di podcast ketiga ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Pertama, penjelasan umum terkait perilaku biaya aktivitas. Terus kedua, ada definisi. Terus ada objek biaya, ukuran output, dan rentan waktu. Selanjutnya ada asumsi linearitas. Terus juga ada klasifikasi perilaku biaya. Terus ada aplikasi konsep perilaku biaya. Dan terakhir adalah metode penentuan perilaku biaya. Oke. Mari kita mulai, teman-teman. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang penjelasan umum nih. Kan tadi kita ngebahas soal perilaku biaya. Nah, perilaku biaya sendiri yaitu bagaimana biaya berubah ketika aktivitas berubah. Sangat penting untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Konsep objek biaya, output atau iuran, dan rentang relevan merupakan inti dari pemahaman dari perilaku biaya tersebut. Perilaku biaya terbagi ke dalam 4 variabel nih, teman-teman. Tetap dan campuran tidak mengetahui dan memahami perilaku biaya dapat menyebabkan keputusan yang buruk hingga malapetaka. Secara umum ada 4 metode. Pertama adalah teknik industri, terus ada analisis akun, terus ada kuantitatif, dan pertimbangan manajerial secara personal. Jadi perilaku biaya ini di mana biaya berubah ketika aktivitas berubah. Jadi ketika aktivitas individu atau umat manusia itu berubah, maka akan adanya nanti disebut dengan perilaku biaya, teman-teman. Next. Nah, di slide selanjutnya di sini adalah definisi perilaku biaya. Ada menurut umum, secara universal, terus juga ada ahli, dan terakhir adalah manfaatnya. Pertama, secara umum. Secara umum ini cost behavior atau perilaku biaya dikenal juga sebagai perilaku biaya ialah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga akan ikut naik dan turun, atau mungkin tetap konsisten, bisa saja ya. Jadi ketika aktivitas dalam keadaan naik, tiba-tiba turun, maka ada kemungkinan biaya juga akan ikut naik dan juga turun, atau akan tetapi juga bisa saja tetap konsisten seperti itu. Selanjutnya adalah menurut ahli. Saya di sini mengambil menurut Mowen. Dia mengatakan bahwasanya perilaku biaya atau dikenal juga dengan cost behavior ini ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan apakah biaya berubah ketika tingkat output juga berubah, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat, di mana kita tak bisa tahu perilaku biaya ini gunanya untuk membantu para manajer untuk membuat tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Karena perencanaan, pengendalian, juga keputusan kan ini bersangkut paut dengan aktivitas setiap harinya, dimana aktivitas ini kan kadang berubah-ubah, sehingga nanti juga perilaku biaya juga akan ikut terpengaruhi. Jadi sangat benar-benar bermanfaat. Selanjutnya ada objek biaya, ukuran output, dan rentang waktu. Ini pembahasan ketiga kita, di mana konsep perilaku biaya tidak dapat dipisahkan dengan objek biaya, yaitu perilaku biaya tertentu yang terjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui, seperti itu. Ada beberapa cara untuk menentukan biaya yang diinginkan, seperti menentukan mengidentifikasi penggerak atau driver, di mana terbagi ke dalam 2 lagi, yaitu ada penggerak pada tingkat unit dan penggerak pada non tingkat unit. Selanjutnya adalah menentukan tentang biaya dan output iuran yang relevan, seperti itu. Oke. Pembahasan keempat yaitu kita membahas tentang asumsi linearitas. Ada yang tahu apa itu asumsi linearitas? Jadi asumsi linearitas itu yaitu perubahan biaya, teman-teman. Perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas atau output, yaitu pengeluaran tadi. Hal ini mengidentifikasi bahwa hubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili oleh garis lurus dalam rentang yang relevan. Asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan, dapat mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama dalam biaya variabel, seperti itu. Selanjutnya ada klasifikasi perilaku. Ada beberapa yang masuk ke dalam klasifikasi perilaku, yaitu ada 3, teman-teman. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, serta juga biaya campuran. Pertama kita ngebahas soal biaya tetap. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Ini menurut Mowen.
Terus juga Lee juga menambahkan bahwasanya biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan karena tanpa melihat apakah aktivitas itu dapat dilaksanakan atau tidak gitu. Hal ini dikarenakan biaya tetap ini mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan tanpa mempertimbangkan apakah aktivitas keluaran untuk dijalankan dalam jangkauan operasi perusahaan. Jadi biaya tetap ini biaya yang memang harus tetap dikeluarkan, baik itu untuk kegiatan resmi ataupun resmi tetap harus dikeluarkan seperti itu. Selanjutnya ada biaya variabel. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan tingkat perubahan tingkat aktivitas seperti itu. Secara umum biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir ada biaya campuran. Biaya campuran ini memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi seperti itu antara biaya tetap dengan biaya variabel. Jadi biaya campuran ini adalah campuran dari biaya sebelumnya itu biaya tetap dengan biaya variabel. Adalah biaya yang tetap secara total, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas seperti itu. Nah, karakteristiknya itu seperti karakteristik gaji tenaga penjual ini dikategorikan sebagai biaya campuran karena setiap bulan tenaga penjualan akan memperoleh pendapatan tetap, juga ditambahkan prestasi keberhasilan penjualan produk perusahaan. Jika tenaga penjualan tersebut tidak mampu mempromosikan produk perusahaan, maka tenaga penjualan hanya memperoleh gaji tetap saja. Namun jika tenaga penjualan mampu menjual produk dengan skala besar, maka total pendapatan semakin besar juga kan, pasti seperti itu karena didominasi oleh komisi penjualan yang besar didukung. Oke, selanjutnya kita ngebahas soal aplikasi konsep perilaku biaya. Di sini ada beberapa. Ada 3. Pertama ada contribution margin analysis, yang kedua ada sumber daya fleksibel dan berkomitmen, yang terakhir adalah perilaku biaya bertahap. Nah, kita ngebahas yang pertama yaitu contribution margin analysis, atau bahasa Indonesianya kita sebut dengan analisis margin kontribusi. Ini merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari perilaku biaya itu sendiri nih, yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel. Secara prinsip, Lee mengatakan bahwasanya analisis margin berkontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel di dalam penyusunannya. Selanjutnya kita ngebahas soal sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Di sini Mowen mengatakan bahwasanya sumber daya atau resource sebagai bagian penting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks perusahaan, sumber daya di pabrik salah satunya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan dan sebagainya merupakan elemen sumber daya bagi perusahaan itu sendiri seperti itu. Selanjutnya ada perilaku biaya bertahap, berpendapat bahwa fungsi biaya itu tidak selama bersifat kontinu saja ya teman-teman, atau berkesinambungan lah, terkadang berbentuk putus-putus atau discontinue seperti itu. Bentuk biaya bertahap ini suatu biaya itu bersifat konstan dalam rentang output tertentu dan kemudian meningkatkan ke tingkat biaya yang lebih tinggi dengan jangkauan output yang lebih banyak lagi. Selanjutnya kita ngebahas soal metode penentuan perilaku biaya. Di sini penentuan perilaku biaya teman-teman, biasanya apakah biaya itu tetap, variabel kah, atau campuran kah, tertentu sangat ditentukan pada pemahaman terhadap proses terjadinya biaya atau pemicu biaya, alasan kenapa biaya itu bisa keluar gitu kan, dan tingkat variabilitas antara pemicu biaya, aktivitas, dan biaya seperti itu. Perusahaan menggunakan berbagai metode estimasi biaya, yaitu metode teknik industri, teknik analisis akun, dan berbagai metode kuantitatif dan statistik. Ini sudah dibahas sebelumnya dari awal-awal. Ada beberapa metode yang tadi saya bahas, mari kita bahas di pembahasan yang kali ini. Pertama ada metode teknik industri teman-teman. Ini adalah salah satu metode yang berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya. Mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya apa saja dalam jumlah berapa banyak dan beberapa bentuk, sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses dalam bisnis itu bisa terjadi. Terus kedua ada metode analisis akun, di mana ini adalah salah satu metode penentuan perilaku biaya. Apakah biaya ini dikatakan tetap ataukah variabel atau malah campuran. Ini sesuai dengan metode
kepada klasifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, seperti itu. Dalam praktiknya nih, metode analisis akun ini biasanya dimasukkan ke dalam kategori biaya tetap atau biaya variabel berdasarkan sifat biaya yang dominan dalam akun. Terus ada metode kuantitatif. Ini merupakan metode yang berbasis kepada penilaian atau menentukan perilaku biaya, teman-teman. Nah, di sini ada metode biaya variabel seperti metode tinggi rendah, metode scatter plot, terus ada metode kuadrat terkecil, terus ada metode program regresi, dan terakhir adalah pertimbangan manajerial. Kita ngebahas yang pertama, yaitu metode tinggi rendah, di mana metode ini menggunakan titik-titik data tinggi dan rendah sehingga akan membentuk garis lurus nantinya, teman-teman. Metode tinggi rendah memiliki dua keuntungan. Pertama ada objektif, dan yang kedua ada kita ngebahas soal objektif. Objektif ini artinya setiap individu yang menggunakan metode tinggi rendah pada kumpulan data tertentu akan sampai kepada jawaban yang sama. Dan yang kedua adalah mudah dihitung. Jadi ada dua metode. Yang pertama ada objektif, yang kedua adalah metode mudah dihitung. Yang kedua kita ada metode scatter plot. Ini merupakan salah satu metode yang memungkinkan para analisis bisa menganalisis biaya untuk memeriksa data secara visual. Langkah pertamanya biasanya ini mereka tuh akan menerapkan metode scatter plot, adalah penentuan plot titik-titik data biaya sehingga dapat diketahui hubungan antar biaya dan output aktivitas sehingga akan membentuk garis lurus nantinya. Plot ini biasanya disebut dengan grafik sebar. Terus yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Nah, secara intuitif, metode ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus biasanya, teman-teman. Pada prinsipnya, metode kuadrat terkecil membandingkan ukuran kedekatan sehingga dapat dihasilkan peringkat semua ini titik-titik biaya dari yang terbaik hingga yang terburuk. Jadi ini akan bisa melihat tadi kan tinggi dan rendah. Nah, kalau di sini kita bisa melihat mana yang terbaik hingga yang terburuk, seperti itu. Garis yang terbentuk lebih dekat antara titik-titik biaya dibandingkan dengan titik-titik biaya yang lainnya, maka disebut dengan garis yang paling pas. Terus yang keempat ada metode program regresi. Ini adalah menggunakan rumus regresi biasanya, teman-teman, dalam alat bantu software aktivitas salah satunya dalam Microsoft Excel. Program regresi yang terdapat pada jumlah flatsheet Microsoft Excel mampu menyediakan perkiraan koefisien dari setiap persamaan. Biasanya metode ini juga sering dipakai juga dalam penelitian skripsi ataupun penelitian yang lainnya. Selain itu juga program regresi ini memberikan informasi seberapa andal persamaan biaya ini dibandingkan hasil dengan metode Catherwood tinggi dan rendahnya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertimbangan manajerial, di mana pertimbangan manajerial ini adalah salah satu metode terakhir dalam penentuan biaya variabel nih, teman-teman, di mana dalam pertimbangan manajerial ini akan menentukan biaya apakah sebagai biaya tetap, variabel, atau campuran. Terkadang juga didasarkan oleh pertimbangan dan kebijakan manajer itu sendiri nih, teman-teman. Pertimbangan manajerial ini merupakan metode yang paling banyak ditemukan dan digunakan dalam praktik. Para manajer perusahaan menggunakan pengalaman dan pengamatan biaya-biaya sebelumnya untuk menentukan apakah suatu biaya tertentu dapat dikategorikan sebagai biaya tetap ataukah sebagai biaya variabel. Jadi, kebanyakan pertimbangan manajerial ini akan langsung dipertimbangkan oleh para manajer perusahaan, diambil dari pengalaman atau biaya-biaya yang sebelumnya, seperti itu. Nah, kesimpulan dari podcast hari ini ialah perilaku biaya terbagi menjadi biaya tetap, variabel, dan campuran. Adapun biaya variabel itu dicirikan dengan perubahan secara total seiring perubahan penggunaan aktivitas. Terus biaya tetap tidak berubah secara total karena perubahan output aktivitas yang berubah. Terus sedangkan biaya campuran memiliki komponen variabel dan komponen tetap. Biaya campuran terdiri dari elemen variabel dan tetap dan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah biaya campuran total, A adalah biaya total, sedangkan B biaya variabel per unit aktivitas, sumber daya fleksibel, dan komitmen dan perilaku biaya bertahap. Sebagai metode yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel, yaitu metode tinggi rendah, metode scatter plot, dan metode kuadrat terkecil, serta OLS atau regresi. Untuk menghasilkan garis yang paling pas. Selain itu juga pertimbangan manajerial menjadi bagian kebijakan penting
dalam praktik dalam pemisahan komponen biaya tetap dan biaya variabel. Beberapa metode estimasi biaya dapat digunakan, yaitu seperti tadi teknik industri yang dimana menggunakan pengamatan dan analisis fisik untuk menentukan aktivitas dalam jumlah berapa dan dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Terus ada analisis akun yang mengharuskan akuntan untuk mengklarifikasi akun sebagai akun tetap atau variabel, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di podcast ketiga. Saya berharap mudah-mudahan para pendengar, rekan-rekan semua bisa mengambil ilmu di podcast ketiga ini. Hanya sampai di sini dan sampai jumpa lagi di podcast ketiga. Dadah.